Di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke, sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Justus Taylor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan di sini kita akan membahas seputar timnas usia 19 tahun yang saat ini sedang mengikuti turnamen Piala AFF usia 19 tahun yang diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya di Jawa Timur. Nah, ini sahabat bikin baju kita akan bahas nanti seputar prediksi sebelumnya juga yang kayaknya sepertinya sudah ada yang meleset ini ya dari prediksi ini. Dan sebelumnya sahabat bikin baju, jangan lupa saya ingatkan dulu kepada sahabat yang baru bergabung di channel ini untuk ikut mendukung dengan mendukung channel ini tentunya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini agar video ini bisa terus berkembang lagi. Dan alhamdulillah sahabat bikin baju dengan dukungan sahabat bikin baju semuanya hingga video ini dibuat ya, kita sudah sampai ke detik 500 subscriber ya sampai video ini. Dan semoga saja di waktu berikutnya kita bersama-sama dukung lagi agar bisa mencapai 1000 subscriber, tentunya dengan dengan dukungan dari sahabat bikin baju semuanya. Iya, sahabat bikin baju. Dan ada juga beberapa komentar yang masuk dan saya harapkan nanti ya untuk sahabat bikin baju semuanya untuk terus ikut berkontribusi untuk kemajuan sepak bola Indonesia, tentunya dengan cara kita, yaitu dengan apa? Dengan sama-sama kita meramaikan dan lebih menggelorakan lagi semangat ataupun cinta kepada timnas ini, baik yang senior ataupun yang kelompok umur, tentunya dengan apa? Dengan pendapat-pendapat, masukan-masukan yang positif ya untuk mendukung kemajuan timnas kita ini nantinya. Dan saya tunggu nanti di kolom komentar, kita sharing di sana. Ya sahabat bikin baju. Dan sebelum ke hal-hal menyangkut lebih pentingnya lagi nanti di turnamen Piala AFF ini, sementara saya sampaikan dulu ini apa ya klasemen setiap grup, dari grup A, grup B, dan grup C. Dan untuk yang pertama mungkin dari klasemen dulu ya, klasemen grup A seperti ini sahabat bikin baju. Dan untuk grup B, tim Australia kokoh di puncak klasemen diikuti oleh Myanmar dan Vietnam yang saya prediksikan menjadi runner up terbaik sebelumnya sahabat bikin baju, dan terakhir adalah Laos. Sedangkan di grup C ini sejauh ini baru melakukan satu pertandingan dan Malaysia memuncaki klasemen menjadi peringkat 1 diikuti oleh Thailand, Singapura, dan terakhir Brunei Darussalam. Ini menarik sahabat bikin baju. Yang tadinya Malaysia dalam prediksi saya ini tidak akan lolos, ternyata sekarang nangkring di puncak klasemen, tapi ini masih ada 2 pertandingan lagi sahabat bikin baju. Ini masih ada kemungkinan Thailand mungkin yang jadi juara grup. Kita lihat aja pertemuan mereka hari Senin nanti sahabat bikin baju. Nah, sepertinya sudah ada yang meleset duluan nih prediksinya sahabat bikin baju. Ini prediksi apa nih? Yang di video sebelumnya kan ada yang memunculkan 4 negara ini yang akan lolos ke semifinal. Yang mana ini untuk juara grupnya dari grup A itu timnas Indonesia, dari grup B-nya timnas Australia, dan dari grup C-nya timnas Thailand. Dan untuk runner up terbaik Vietnam. Tapi sekarang sudah kelihatan Vietnam udah sempoyongan, kayaknya nggak bakalan lolos nih sahabat bikin baju. Dan ya itu adalah prediksi saya sendiri. Ya maaf sahabat bikin baju. Udah yang tadinya Vietnam saya unggulkan
dan saya mungkin mengesampingkan timnas Malaysia, ternyata sekarang Vietnam setelah ditahan imbang oleh Myanmar 1-1 malah ditumbangkan oleh Australia dengan 6-1. Udah ini meleset habis. Berarti ini masih ada peluang di grup C, sahabat bikin baju. Jadi dari grup A juga masih ada peluang, Kamboja masih ada peluang, dari grup B juga mungkin ini ya Myanmar dan Laos, dan dari grup C itu udah pasti baik Thailand ataupun Malaysia itu sangat kuat, dan ternyata kandidat terkuat untuk runner up terbaik ini sekarang adanya kemungkinan terbesarnya ada di grup C, sahabat bikin baju. Tadinya kita ya sebelumnya juga kan saya sampaikan jangan menganggap enteng Myanmar kan sekarang itu, kalau di kelompok umur itu bisa mewujudkan tim-tim seperti Laos, Kamboja, itu sahabat bikin baju. Dan ini sudah ada pergeseran peta kekuatan di sepak bola ASEAN ini khususnya, sahabat bikin baju. Nah ini apa yang kemarin dari timnas kelompok umur sama timnas seniornya mendominasi seperti Vietnam, sekarang udah mulai berganti ya, udah mulai nggak lagi lah nggak superior seperti sebelumnya. Dan untuk prediksi juara grupnya sepertinya nggak jauh lah. Kalau dari grup A ya Indonesia itu sudah pasti, karena tinggal berhadapan dengan terakhir itu dengan Timor Leste ya. Dan untuk grup lainnya udah pasti itu Australia. Dan grup C ini yang masih tanda tanya antara, karena baru terjadi satu pertandingan dan sampai hari ini, hari Minggu kan di grup C ini. Dan hari Senin besok timnas Thailand dan Malaysia ini akan saling berhadapan. Kalau saja ini ada yang kalah salah satu, baik Thailand ataupun Vietnam, ini berarti peluang runner up dari grup A dan grup B ini menjadi kembali terbuka ya, menjadi kembali ada harapan, baik untuk di grup A-nya mungkin Filipina ataupun, dan di grup B-nya Vietnam ataupun Myanmar. Ini menjadi ada harapan lagi seandainya pertandingan di grup C ya antara Malaysia dan Thailand itu ada yang kalah lah, bisa ada nggak seri gitu. Tapi kalau seri mungkin agak berat jadinya untuk runner up di grup A dan B-nya ini. Karena skemanya begini kan di turnamen ini. Kalau misalnya juara grup A itu juara grup A, juara grup B, juara grup C. Jadi skemanya tergantung si runner up terbaiknya ini, sahabat bikin baju. Misalnya begini ya, juara grup A, juara grup B, juara grup C, dan runner up terbaik ternyata misalnya adalah dari grup A. Entah itu Filipina, entah itu Timor Leste lah, seperti itu misalnya gitu. Nah nanti juara grup A ini misalnya Indonesia ini akan langsung berhadapan dengan juara grup C. Nah karena runner up grup A-nya ini akan bertemu dengan juara grup B. Nah seandainya nanti Malaysia menjadi juara grup, misalnya kan seperti sekarang masih Malaysia menjadi juara grup ya, karena Malaysia dan Thailand baru akan bertemu nanti hari Senin. Ini kemungkinan terbesar Indonesia bertemu dengan Malaysia di semifinal itu sangat besar kemungkinannya bisa terjadi seandainya juaranya dari grup A, juara runner up terbaiknya dari grup A, seperti itu. Nah, kalau juara kalau misalnya runner up-nya dari grup A yang di satu grup dengan Indonesia, maka Indonesia akan berhadapan dengan juara grup C dan runner up-nya akan bertemu dengan juara grup B. Nah, kalau skema yang kedua seandainya runner up terbaiknya itu keluar ada dari grup B ya, sahabat bikin baju, maka Indonesia sebagai juara grup A ini akan bertemu dengan runner up grup B yang satu grup dengan Australia, di bawah itu bisa Myanmar, biasa
bisa Vietnam seperti itu. Kalau Vietnam misalnya jadi runner up terbaik, ini akan seru, akan bertemu kita dengan Vietnam nanti di semifinal, dan Australia berhadapan dengan juara grup C, bisa Thailand, bisa Malaysia. Terus ada skema yang ketiga, seandainya runner up terbaiknya dari grup C juara lagi, maka Indonesia akan berhadapan dengan runner up grup C, entah Malaysia entah Thailand. Yang pasti seru lah gitu. Dan Australia sebagai juara grup B akan berhadapan dengan juara grup C. Nah, skemanya kalau dibolak-balik, baik runner up dari grup A, dari grup B, grup C, final impiannya tetap itu. Akhirnya pasti Indonesia melawan Australia, pasti seperti itu. Karena kecil nggak akan bertemu dengan Australia ini, juara grup A ini, kita ini juara grup A ini nggak akan bertemu dengan juara grup B. Karena kemungkinan bertemu dengan juara grup itu, grup A ini hanya dengan grup C, skemanya seperti itu. Jadi kemungkinan besar final antara Indonesia melawan Australia ini akan terjadi seandainya di semifinal Indonesia bisa mengatasi baik Thailand, baik Malaysia, ataupun Vietnam, ataupun Myanmar. Itulah sahabat bikin baju, untuk hitungan di atas kertasnya. Jadi sampai hari Minggu ini, kemungkinan runner up terbaik ini yang jadi masalah ini. Runner up terbaiknya ini masih belum bisa dipastikan dari grup mana. Karena yang grup C baru akan bertanding besok. Itu sahabat bikin baju, tentu ini sangat menarik. Tapi secara keseluruhan di atas masalah prediksi yang kita bicarakan ini, sahabat bikin baju, sangat sulit kita kalau memprediksi berdasarkan statistik ataupun baik permainan ataupun kolektivitas ataupun skill. Sangat sulit untuk timnas usia 19 ini, sahabat bikin baju. Masih agak mending kemarin yang usia 16 lah untuk melihat itu, terutama dari segi teknis ya, taktikal. Karena sejujurnya mungkin baru kalau kita lihat Australia lah yang bisa benar-benar diunggulkan kalau dari segi permainan. Karena kalau saya lihat ini bentuk permainan dari timnas usia 19 asuhan Coach Indra Safri ini, kalau kita kok gak ketemu itu ya, gak ketemu di hati itu gitu, enaknya gitu. Kita lihat itu gak ketemu enaknya gitu. Nah, menarik, ada satu komentar yang masuk dari sahabat bikin baju mengenai taktikal ataupun bentuk permainan yang dipertontonkan oleh Coach Indra Safri ini. Ini komentarnya sahabat bikin baju. Jadi ini siapa tadi yang, jadi kalau pendapat dari Bung Toha Idris ya kalau nggak salah, beliau ini mengatakan, katanya terlalu permainan dari anak asuh Coach Indra Safri ini terlalu terkesan bola itu dialirkannya ke sayap, baik kiri ataupun kanan. Jadi katanya ya memang monoton juga sih, ada benarnya juga gitu kalau kita lihat kan. Terus bola itu dialirkan melalui sayap, di sayap langsung kasih ke depan gawang kan, seperti itu. Ataupun membuat cutback yang memang sebenarnya kebanyakan itu gagal ya, kebanyakan cutbacknya itu gagal. Tapi saya kurang sependapat juga sih sebenarnya sama Bung Toha ini. Dengan pendapat Bung Toha ini, kurang sependapatnya gimana? Kalau saya mungkin melihat secara keseluruhan ya, secara keseluruhan bentuk permainan yang Coach Indra Safri ini suguhkan di turnamen kali ini. Kalau saya sih mungkin kalau menggambarkan secara teknis ataupun skema, kalau saya ini gambarkannya secara keseluruhan aja gitu. Terus terang, kalau saya melihat permainan timnas U19 ini, jauh lah, nggak perlu waktu Coach Indra Safri di eranya Ivan Dimas dulu. Jangan ke situlah, terlalu jauh. Kalau saya mungkin ini cenderung rasa-rasanya itu seperti melihat timnas senior
di era tempo dulu gitu, zaman dulu. Iya bener. Sebelum era-eranya Sintayong lah seperti apa timnas senior kalau kita lihat bermainnya. Itu kan ya sama seperti intinya sih sama juga sama yang Bung Toha tadi katakan. Bola dialirkan ke sayap, dari sayap itu bukan bola bola sirang yang biasa ditontonkan oleh timnas Vietnam gitu kan. Kalau timnas Vietnam atau Thailand bola cross gitu kan dari samping itu. Kalau ini enggak kan. Tapi bolanya itu lurus sampai ke garis sisi lapangan luar lawan kan gitu. Bola itu baru diberikan ke depan gawang. Jadi nggak cross silang gitu tapi lurus. Jadi mudah ditebak kan. Kalaupun ada apa namanya ada Jens Strapen yang tinggi itu kan nggak mungkin selamanya bisa memaksimalkan bola seperti itu. Dan yang catatan mungkin dari tambahan dari saya ini terkhusus untuk mentalitas pemain ataupun kontrol emosi ya, sahabat bikin baju. Yang saya lihat sangat riskan sekali ini. Bukan artinya kontrol emosi mereka emosian mainnya ataupun kasar keras, enggak maksud itu seperti ini. Dalam segi penguasaan bola, dalam segi apa namanya membagikan umpan, passing gitu. Kayaknya gimana ya, terlalu nafsu gitu, jadi nggak bisa kontrol nafsu. Betul kalau dulu tuh disebutnya gerasa kusuk lah mungkin seperti itu. Jadi bola itu kayaknya susah banget di apa ya untuk diterima dengan benar itu oleh rekannya itu susah sekali. Karena gimana ya? Kebanyakan umpan itu dapat dipotong gitu, dapat diantisipasi oleh lawan gitu. Mungkin karena terlalu lama sih ya, terlalu lama begitu kita mendapatkan bola nggak langsung dikasih lagi kan, nggak tik tak kayak gitu, tapi mungkin apa pengen menguasai bola lebih lamanya gitulah, ada perasaan itu pengen menguasai bola lebih lama, jadi keburu itulah kan. Kalaupun kita lihat kan apa namanya nggak ada ini ya, kalau misalnya si pemain mengumpan setiap umpan yang ada dari pemain kita itu meskipun di dalam kotak penalti, jadi si bola itu tidak memberikan efek ataupun tidak membahayakan gitu buat gawang lawan itu, buat pertahanan lawan itu. Jadi gimana ya, serba gak enak gitu, gak enak, kagok ya, jadi perasaan itu kagok kan, nggak ngalir, nggak ini, kok bisa seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat kemarin kan waktu melawan Kamboja juga gimana ya, kok gak enak lah kayak gitu, gak enak lihatnya itu. Mungkin sahabat bikin baca juga ngerasakan kan, bola itu nggak pernah kayaknya si pemain itu maksud si pemain itu nggak pernah ada yang kesampaian untuk memberikan bola kepada siapa gitu. Pokoknya cepat itu pengen ya Pak ya, nafsu lah gitu yang kelihatannya, umpannya nafsu. Terus gimana ya, ya inilah nggak usah dikatakan. Kalau lihat kemarin yang usia 16 itu aduh jauh sahabat bikin baju, jangankan sama eranya Ipan Dimas, sama yang usia 16 aja jauh gitu, nggak enak gitu, nggak enak. Tapi maaf ini ya bukan tapi kenyataan seperti itu. Mungkin sahabat bikin baju juga kan mungkin ada yang kurang sependapat dengan saya, tapi kenyataannya seperti itu sahabat bikin baju. Beda lah kita merasakannya menontonnya. Kalau saya rasakan seperti di timnas era dulu, era sebelum Sintayong gitu ya, yang sering nyakitin hati kita itu. Terus sahabat bikin baju ya, untuk tapi sejauh ini insya Allah lah kalau untuk sampai ke semifinal pasti lancar kan, kita lihat lawan-lawannya itu di grup ini yang itu kan mungkin ada kemudahan juga dari AFF biar nanti sampai final stadion bisa penuh terus kan. Cuman nggak tahu nanti di semifinal juga kalau lihat main seperti itu kan, ketemu Thailand sama Malaysia, nggak tahu kita kalau nggak benar-benar beruntung. Kalau kemarin kan waktu di SEA Games ya Coach Indra Sapri ya, kalau waktu di SEA Games itu lain kan,
memang sama kan di waktu timnas SEA Games juga gak enak gitu mainnya, itu gak enak bener dilihatnya ke hatinya itu. Tapi kan waktu itu yang pemainnya yang adanya kan Rizky Ridho, Marcelino, Arhan, itu masih bisa terbantu dengan skill individu mereka. Kalau sekarang kan, aduh, kalau masih di penyisihan grup sih sampai pertandingan terakhir juga lah pasti menang, cuman nanti di semifinal nggak tahu nih. Soalnya sahabat Bening Baju, peluang ketemu sama Malaysia-nya sangat sangat besar sekali ini. Baik Malaysia sebagai juara grup, Malaysia sebagai runner up terbaik nantinya, ini besar peluangnya sahabat Bening Baju. Itulah mungkin untuk malam hari ini. Tapi apapun lah keadaan di lapangan, kita sebagai pendukung timnas yang baik di setiap level usia sampai senior, ya berdoa aja ya sahabat Bikin Baju, berdoa aja yang terbaik untuk timnas U19 ini. Mudah-mudahan dinaungi keberuntungan terus ya Coach Indra Safri ini, terus anak asuhannya. Ya mau gimana lagi, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan apa namanya, buat PSSI terutama ya, untuk PSSI bahwa pentingnya ini apa sahabat Bikin Baju, pentingnya ada kesinambungan, ada benang merah yang erat itu, yang kuat ya, dari timnas senior sampai usia kelompok umur, agar filosofi sepak bola Indonesia itu kedepannya itu nggak putus ya. Kita kalau mempunyai karakter dalam permainan kan harus dari mulai timnas yang kelompok umur yang paling misalnya 5 tahun, timnas 5 tahun, timnas 10 tahun, timnas 12 tahun, 15, 19, 20 sampai senior, itu kan harusnya kalau timnas itu kalau punya karakter itu semuanya kan pasti sama gitu karakter mainnya tuh. Yang seniornya bermain seperti itu, seperti halnya di Spanyol kan, dari mulai yang senior sampai yang kelompok umurnya itu kan sama karakter permainannya. Karena filosofi permainan mereka itu ada di semua kelompok usia. Itu mungkin yang harus dipikirkan agar apa. Kalau ini kan jadi di seniornya enak dilihat. Di usia umurnya, usia 20, 19, aduh gak enak. Di usia 16-nya enak dilihat lagi. Nanti usia 15 kedepannya harapannya ada ini apa, mungkin itulah yang sedang diperjuangkan kan oleh PSSI juga, kedepannya bisa apa, bisa menciptakan sebuah karakter permainan dari timnas dari semua level usia gitu ya. Timnas Indonesia itu karakter permainannya seperti ini, baik kita lihat nantinya di senior, yang di kelompok umur seperti itu. Itulah sahabat Bikin Baju, yang pasti masih ditunggu ini prediksi-prediksi dari sahabat Bikin Baju semuanya sampai besok hari Senin masih ada waktu. Silahkan untuk mendaftar di turnamen prediksi ini, di video ini ya. Untuk semifinal aja lah, semifinal, nanti setelah semifinal kita bertemu lagi, kita diskusikan lagi, kita buat lagi prediksi bentuk final. Yang pasti yang prediksi yang sudah gugur itu yang prediksi saya ya untuk ini, tapi belum tentu, belum ketahuan lah, kita bisa lihat besok. Lihatnya masih ada peluang kok. Itulah sebenarnya untuk malam ini, sahabat Bikin Baju, mohon maaf atas kata-kata yang mungkin kurang pas, kurang enak didengar gitu ya dari kata dari saya tadi. Dan terakhir saya ingatkan lagi untuk sahabat Bikin Baju agar silahkan berkomentar lagi di kolom komentar ya, kita sharing, kita ramaikan lagi sepak bola nasional. Jangan sampai waktu kemarin Euro, Copa America kita ramai kan, wah begitu semangatnya semua untuk memprediksi, untuk berkomentar, menyampaikan pendapat. Sekarang sudah nggak ada, sudah selesai event-event besar seperti itu ya. Loyo kelihatannya untuk sepak bola nasional. Nah kalau kita ramaikan aja, ayo. Dan untuk piala presiden mungkin di video berikutnya sahabat Bikin Baju. Tapi yang penting kita yang paling utama timnas aja dulu ya sahabat Bikin Baju. Jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Dan terakhir dari saya, salam Bikin Baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.